malah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini pada tanggal 11 Juli 2023 kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan atau mengirim doa patidana 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Chandra Triatenan. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di alam yang sedang ditempatinya, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, semoga akan mampu membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh konsentrasi kita bawakan doa-doa ini. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal, marilah sebelumnya kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberikan persajian kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku Puja Baktinya halaman 150. Halaman 150 kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Makhluk-makhluk peta memasuki pekarangan mereka. Mereka berdiri di luar dinding rumah, di setiap perempatan dan persimpangan jalan. Mereka berdiri di luar pintu rumah. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, karena karma masa lampau mereka sebagai penyebab. Di sini mereka yang berwelas asih. Mereka mempersembahkan minuman dan makanan yang baik. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para sanak keluarga yang telah meninggal pun berkumpul. Makanan dan minuman yang berlimpah mereka mempersembahkan dengan kerendahan hati. Tiada sanak keluarga yang hidup dalam waktu lama. Semua tergantung hasil perbuatannya. Kami melakukan persembahan, tiada pemberian yang sia-sia. Tidak ada yang membajak di sana di alam peta. Tidak ada yang pergi mengembalakan sapi. Tak seorang pun berdagang. Tidak ada jual beli emas. Maka dengan persembahan makanan dari sini kepada arwah-arwah yang menderita, bagaikan air hujan turun dari ketinggian, mengalir menuju ke daratan yang rendah. Demikian pula dengan yang diberikan di sini, akan memberikan manfaat kepada para arwah yang menderita, seperti air sungai yang melimpah, yang airnya memenuhi samudra. Demikian pula dengan yang diberikan di sini, akan memberikan manfaat kepada para arwah yang menderita, seperti yang telah diberikan kepada aku, seperti yang telah dilakukan kepada aku. Para sahabat dan sanak saudaraku, berikanlah persembahan kepada arwah yang menderita, seperti yang telah mereka lakukan di masa lampau. Bukan dengan tangisan, bukan dengan kesedihan, juga bukan dengan ratapan lainnya. Bukan dengan hal-hal tak bermanfaat bagi arwah penasaran. Demikianlah sanak saudara meninggalkan hal-hal ini. Persembahan yang telah ia persembahkan, dengan teguh menyokong sangha, ia memperoleh kesejahteraan dalam waktu yang lama, akan memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Mereka melakukan tugasnya sebagai sanak keluarga, melakukan pelimpahan kebajikan dengan cara mulia.
dengan segenap tenaga melakukan persembahan kepada para biku. Demikianlah kebajikan luar biasa yang hendaknya Anda lakukan. Itulah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Marilah kita penuh keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, para suci, kita lantunkan Gatha dan Parita. Nantinya kita limpahkan untuk almarhum Bapak Chandra Triatenan. Dibuka halaman 129. 129. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 130. Memuji meluhurkan sifat kebaikan Buddha Nusati bersama-sama. Ete piso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampano sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusana buddho bhagawati. Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang peditabo winyuhiti. Sangganusati. Supatipano bhagavato sawaka sanggong, Ojo patipano bhagavato sawaka sanggom, Naya patipano bhagavato sawaka sanggom, Samiti patipano bhagavato sawaka sanggom, Yadidang catari purisa yugani, Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggom, Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyotarang punya ketam lokasanti.
halaman 132, 133. Kita baca, kita ulang kembali nasihat-nasihat wejangan-wejangan Sang Buddha, khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan, yang terkait dengan kematian. Kita baca bersama-sama. Bagaikan gunung batu cadas yang besar, puncaknya menjulang tinggi ke angkasa, menggelinding dan hancur dari 4 penjuru, menggilas semua yang menghalang. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tiada pengecualian terhadap siapapun. Kematian menguasai semua makhluk. Tiada pasukan gajah, pasukan kereta maupun prajurit. Tiada mantra ataupun harta kekayaan yang dapat melawan penuaan dan kematian. Sebab itulah ia yang bijaksana. Setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi dirinya sendiri, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dalam hidup ini ia dipuji oleh para bijaksanawan, dan setelah meninggal ia berbahagia di alam surga. Halaman 131, 139 kita baca bersama-sama. Pada saat yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal adanya, di saat itu ia mengalami kejenuhan terhadap derita. Inilah jalan menuju kesucian. Pada saat ia bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang terbentuk adalah duka, di saat itu ia akan mengalami kejenuhan terhadap derita. Inilah jalan menuju kesucian. Pada saat ia bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala sesuatu adalah anatta tanpa diri, di saat itu ia akan mengalami kejenuhan terhadap derita. Inilah jalan menuju kesucian. Di antara banyak manusia, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik terus-menerus di pantai sebelah sini. Yang telah diuraikan dengan sempurna adalah Dhamma, bertindak sesuai dengan Dhamma, yang mengantarkan ke pantai seberang, keluar dari alam kematian yang sulit dihindari. Dengan Dhamma orang bijaksana mengatasi kegelapan, mengembangkan kebahagiaan dalam kesendirian, hidup tanpa melekat pada keluarga, menikmati hidup dalam kesunyian. Setelah meninggalkan kesenangan indrawi, tidak melekat dan mendambakan kebahagiaan tanpa kemelekatan nan sulit, orang bijaksana menjadikan diri dari kilesa. Ia yang mengembangkan batin dengan benar dalam bujangga. Ia yang tak melekat senang dalam melepas. Kemelekatan adalah seorang kisanafa. Batinnya terbebas dan bersinar terang. Ia mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan tentang ketidakkekalan, yaitu di buka halaman 155. 155 kita baca bersama-sama. Indonesianya Pansukulagata. Semua bentukan adalah tidak kekal, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan lenyap. Ketenangannya bentukan sungguh membahagiakan. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan terus mengalaminya.
Begitu pula saya juga pasti mengalami kematian. Tiada keraguan tentang hal ini di dalam diriku. Kita baca bahasa Palinya, Pansukulagata 155. Anicca sangkara upadawa yadamina upacitwa nirrojanti esawopa samosuko aniccawa tasangkara upadawa yadamino upacitwa nirrojanti tesawopa samosuko. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha, khotbah Sang Buddha yang terkait tentang kematian untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga. Tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putrinya maupun saudara, diingatkan tentang budi baik seorang ayah, budi baik orang tua yang harus kita ingat sepanjang masa. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami panjatkan doa dalam rangka pelimpahan jasa, dalam rangka peringatan wafatnya almarhum Bapak Chandra Triatinan yang kedua tahun. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dengan rasa tulus dan bakti dan simpatik, dipersembahkan sajian makanan sebagai simbol bakti kepada yang hidup, kepada yang telah meninggal. Semoga akan segera mengkondisikan arwah almarhum Bapak Chandra Triatinan segera menempati alam bahagia, alam surga. Dengan kekuatan berkah perlindungan Sang Yang Adi Buddha dan para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, semoga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum untuk selamanya di alam yang lain. Sabe sata bawantu sukitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di dalam berbagai kesempatan kita bisa melihat, bisa mengetahui tentang kehidupan Sang Buddha, tentang responnya Sang Buddha kepada makhluk-makhluk atau kepada siapapun yang mengalami kematian. Baik itu kematian yang baru saja maupun kematian yang sudah lama. Dicontohkan dalam riwayat kehidupan Sang Buddha ketika bayi Siddhartha ini lahir, 7 hari berikutnya mamahnya Dewi Mahamaya ini meninggal. Belum sempat diasuh oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Pasti akan menimbulkan satu gejolak dan kerinduan yang mendalam seorang anak ditinggal kematian oleh ibunya. Sebagai anak yang berbakti, Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha ini setelah mencapai pencerahan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 42 tahun, masih mengingat orang tuanya, masih mengingat ibunya yang telah meninggal ini. Karena Sang Buddha mempunyai kemampuan untuk menerawang, untuk mengunjungi alam-alam kehidupan, maka Sang Buddha pun di saat puasa yang ke-7, ya, kurang lebih 42 tahun setelah ibunya meninggal ini, mengunjungi salah satu surga, di mana surga ini tempat tinggal dari ibu Sang Buddha itu Dewi Mahamaya ini. Di tempat surga inilah sebagai ungkapan bakti dan hormatnya kepada ibunda, Sang Buddha mengajarkan ajaran yang paling luhur, yang paling tinggi kepada ibunya agar mencapai pembebasan. Semangat untuk berbakti kepada orang yang telah meninggal bukan saja dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri. Di dalam wejangannya tadi kita bersama-sama bisa melihat tentang suta di luar dinding. Ketika Raja Bimbisara mengadakan perjamuan, kemudian lupa untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhurnya, timbul kegaduhan di istana, yaitu leluhur-leluhur yang menanti, yang menunggu pelimpahan jasa namun tidak dikasih pelimpahan jasa. Kemudian menyarankan kepada Raja Bimbisara agar membuat pelimpahan jasa sebagai ungkapan bakti terima kasih kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dalam cerita yang lain, dalam cerita Moggallana, Biku Moggallana juga mempunyai kemampuan melihat, menerawang alam-alam yang lain. Salah satunya alam neraka. Dilihatnya ibunya, karena kurang kebaikannya terlahir di surga neraka, di neraka. Maka sebagai ungkapan bakti pun Biku Moggallana membuat pelimpahan jasa untuk ibunya. Dari cerita-cerita pelimpahan jasa yang dilakukan ini ternyata memang benar-benar berhasil membantu mengangkat leluhur yang tadinya itu kurang beruntung, meningkat kehidupannya di alam-alam yang lebih baik. Semangat yang sama pada kesempatan ini, sekalipun sudah jangka waktu 2 tahun, keluarga mempunyai niatan, jikalau leluhur Bapak Chandra Triatenan saat ini belum menempati alam bahagia, alam surga, yakinlah doa-doa yang kita bawakan, persembahan-persembahan yang dipersembahkan sebagai ungkapan bakti dan hormat ini akan membentuk perasaan arwah itu bahagia, bahwa saya masih diperhatikan, saya masih dipedulikan oleh keluarga yang ditinggal. Kondisi bahagia karena disimpati yang masih hidup inilah membentuk kondisi bahagia arwah itu.
Kondisi bahagia arwah itulah yang menentukan kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Kelahiran di alam bahagia merupakan satu impian setiap orang, setiap manusia. Maka di dalam pesan pelimpahan jasa ini pun kita dipesan mengandung satu semangat bahwa kita pun menggunakan sisa kehidupan ini hendaknya benar-benar menambah kebaikan-kebaikan agar kita pun setelah meninggal nanti tidak tergantung lagi pada bantuan orang lain, namun kita mempunyai bekal yang cukup, yang memadai untuk terlahirnya di alam bahagia. Dengan terlahirnya di alam bahagia kita mempunyai peluang untuk meningkatkan alam-alam kehidupan, berpikir untuk mencapai pencerahan karena kondisinya memungkinkan. Tapi sebaliknya kalau terlahir di alam penderitaan, merasakan penderitaan yang begitu berat, yang begitu berat, akan tentunya kita tidak mampu lagi berpikir tentang kebaikan-kebaikan. Semoga niat baik keluarga pada kesempatan 2 tahun memperingati, mendoakan, melakukan pelimpahan jasa ini benar-benar almarhum bisa menerima dan benar-benar terbantu kehidupan di alam yang sedang ditempatinya. Seandainya alam yang ditempatinya belum alam yang menguntungkan, sehingga akan mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia, alam surga. Setelah terlahir di alam bahagia, alam surga, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama benar-benar segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan doa pelimpahan jasa etawata dengan dibuka halaman 156, 157. Nanti kita sebutkan almarhum Bapak Chandra Triatenan, halaman 156. Kita baca bersama-sama etawata. Etawata ceamehi sampatang punya sampadang sabe sata dewa anumodantu sabba sampati siddhiyang. Etawata ceamehi sampatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabba sampati siddhiyang. Etawata ceamehi sampatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati siddhiyang. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu almarhum Bapak Chandra Triatenan. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu almarhum Bapak Chandra Triatenan. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu almarhum Bapak Chandra Triatenan. Idam ponatinam khotu sukita kontuna tayo. Idam ponatinam khotu sukita kontuna tayo. Idam ponatinam khotu sukita kontuna tayo. Akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu twang sadati. Kita baca Indonesianya. Atas semua timbunan kebajikan yang telah kami kumpulkan, semoga semua dewa turut bergembira demi kebahagiaan dan keberhasilan. Atas semua timbunan kebajikan yang telah kami kumpulkan, semoga semua makhluk halus turut bergembira demi kebahagiaan dan keberhasilan. Atas semua timbunan kebajikan yang telah kami kumpulkan, semoga semua makhluk hidup turut bergembira demi kebahagiaan dan keberhasilan.
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, turut bergembira atas timbunan kebajikan ini dan selalu melindungi almarhum Bapak Chandra Priatenan. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, turut bergembira atas timbunan kebajikan ini dan selalu melindungi kita semua. Demikianlah rangkaian pembawaan doa pelimpahan jasa 2 tahun almarhum Bapak Chandra. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua benar-benar segera menjadi kenyataan. Almarhum segera menikmati alam bahagia dan mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu. Kita foto. Ya, ini foto. Saya foto.